Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dengan saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang dengan NIM 1862 2012 23 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview dan analisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities dan Superior Performance terhadap Ekonomi Performance. Pertama, saya akan mereview apakah di dalam artikel ini yang menjadi motivasi, isu atau research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, untuk motivasi atau isunya, saya mendapatkan kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif terlihat dari data Badan Pusat Statistik BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS pada kuartal 1 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Tangerang ekbissindows.com Sabtu 1 Juni 2019 jam 11.17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk research gap-nya, saya menemukan semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Untuk fenomenanya, PT Nusa Persada Tbk (PTSN) didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Berdasarkan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top low share karena harga saham perusahaan PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 9,7 miliar karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada International Tbk dengan maksimum 75 miliar. Menurut Tangerang CNBC Indonesia.com 1 Juni 2019 pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kritik pada bagian ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah mencukup menjelaskan motivasi, isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan jelas. Selanjutnya, jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Saya menemukan adanya economic performance adalah kinerja perusahaan secara relatif berubah-ubah dari tahun ke tahun. Dalam situasi industri sejenis industri yang bergerak dalam usaha yang sama, yang ditandai dengan return tahun perusahaan tersebut. Yoga, Sunario, dan Wardani pada tahun 2018. Corporate Social Responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. Menurut Pramanan dan Yadhyana pada tahun 2016. Menurut Karimin Sommer dan Bechherji 2007, dalam jurnalnya mengatakan IT capability refers to firms ability to intention system meeting business needs to deploy this system in cost effective manner and provide long term maintenance and support for this system. Kinerja unggul adalah sebuah tantangan menyediakan layanan berkualitas dan alat tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Pertama kali, kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Menurut Dobe et al. Pada 2012. Untuk pada bagian ini, kritiknya tidak ada kritik untuk proyek ini. Penulis sudah cukup jelas memaparkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah menjadi sebuah kebaruan atau novelty dari penelitian ini?
saya menemukan bahwa economic performance suatu perusahaan pada dasarnya diperlakukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan, yaitu financial health. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham perusahaan yang diukur dengan return saham, capital market based measure. Return merupakan keuntungan yang didapat dari proses investasi yang dapat digunakan untuk motivasi investor dalam berinvestasi. Juga menggambarkan evaluasi investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan dibandingkan masa lalu, menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2016. Kritik untuk bagian ini, peneliti tidak ada menjelaskan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat, research question, rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance. Yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Ketiga, apakah IT capability berpengaruh terhadap economic performance? Yang terakhir, nomor 4, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Kritiknya, penelitian tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya terserat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan ialah hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities. Dan terakhir, yang keempat, untuk mengetahui pengaruh superior performance. Kritik untuk bagian ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam pembagian yang terpisah. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, saya menemukan studi ini berfokus pada penjelasan pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance pada industri manufaktur dalam kinerja ekonomi perusahaan. Yang kedua, peran corporate social responsibility dalam kinerja ekonomi perusahaan. Ketiga, peran IT capabilities dalam kinerja ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir, peran superior performance dalam kinerja ekonomi perusahaan. Kritik untuk bagian 6, peneliti sudah cukup jelas memaparkan kontribusi dari penelitian ini. Yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, menggunakan teori sinyal teori, teori legitimasi, dan terakhir teori stewardship. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Yang kedelapan, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori sinyal, penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi investor, adalah dari laporan tahunan perusahaan. Teori legitimasi, penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Yang ketiga, teori stewardship. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritiknya, penelitian sudah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dan penelitian yang dilakukan. Yang kesembilan, buatlah gambar kerangka konseptual. Bisa dilihat corporate social responsibility X1 berpengaruh terhadap economic performance Y. Apakah IT capability X2 berpengaruh pada economic performance? Superior performance apakah berpengaruh terhadap economic performance?
Kritik peneliti tidak menampilkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Kerangka yang dibuat adalah hasil dari penelitian reviewer terkait penelitian ini. Apakah hipotesis penelitiannya yang H1 Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance, H2-nya IT Capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance, H3-nya Superior Performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, hasil penelitian membuktikan bahwa Corporate Social Responsibility terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Hasil penelitian membuktikan bahwa IT capabilities terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil penelitian membuktikan bahwa superior performance terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Jelaskan metode penelitian digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Tarik penarikan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang pertama untuk rancangan penelitiannya, data deret waktu yaitu time series dan deret lintang cross section. Kritis penelitian tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan path analysis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Kecerdasan emosional questionnaire, kecerdasan intelektual questionnaire, take avoidance tarif pajak aktual dikurang tarif legality tax, kualitas pengungkapan indeks 0 sampai dengan 100, kinerja keuangan Tobin's Q ratio. Kritis peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait kuesioner. Seharusnya ditampilkan indikator apabila data yang bersumber dari kuesioner. Teknik penarikan sampelnya, teknik penarikan sampel menggunakan teknik purpose sampling. Kritiknya dari poin C, peneliti kurang jelas dan menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengembalian penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Yang D, untuk unit analisisnya, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018, jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Jenis datanya dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritis penelitian sudah jelas menampilkan jenis data secara implisit. Yang F, uji kelayakan model menggunakan regresi data panel dan uji hipotesis. Untuk metode analisis datanya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu EViews. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian yaitu EP sama dengan 0,295934 plus CSR 3693216 ITC 0,98747170 plus SP 0405109 plus IT. Jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Yang pertama, untuk statistik deskriptifnya, peneliti sudah jelas menampilkan data penelitian. Hasil uji kelayakan model, peneliti menampilkan uji kelayakan model dan penelitiannya. Untuk hipotesisnya menggunakan uji F berdasarkan tabel menunjukkan bahwa F statistik 11,590546 lebih dari F tabel yaitu 272,000 dan nilai prop F statistik 0,000002 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Untuk kedua, just R-square koefisien determinasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,286916. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan ekonomi performa dapat dijelaskan oleh Corporate Social Responsibility IT. Capabilities dan superior performance sebesar 28,7%, sementara sisanya 71,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance
Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini menunjukkan T statistik CSR 3,589594 lebih dari T tabel 1,66488 dan nilai prop 0,0006 kurang dari 0,05. Maka HA diterima, artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan performanya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik Ethical-Capability 1,43630,3 kurang dari T tabel 1,66488 dan nilai FROP 0,1550 lebih dari 0,5, maka H ditolak, artinya variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan perusahaan diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Hasil penelitian ini menunjukkan statistik superior performance 3,862263 lebih dari T tabel 1,66488 dan nilai prop 0,0002 kurang dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance dan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai review artikel dan kritis pada jurnal ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.